Halo teman-temanku Scorpio, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian teman-teman zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Tema readingan kali ini adalah kabar mantan gitu ya. Oke. Sifat bacaan ini seperti biasa universal, tidak akan cocok untuk semuanya yang menonton video ini. Bijaksana ya mengikuti dari awal sampai akhir ya videonya. Oke, ambillah segala hal yang baik, positif dan juga bermanfaat untuk kalian ya. Aku juga mau share info jika kalian membutuhkan jasa konsultasi, personal reading, pembacaan energi kalian secara pribadi, silakan hubungi aku via chat WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini gitu ya. Aku juga mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah personal reading bersama Kak Tere Wijaya, yang sudah order kartunya gitu ya, kartu-kartunya, dan juga yang selalu setia melihat menonton gitu ya video yang aku buat gitu, terutama teman-teman Scorpio di sini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku akan tarik energinya lalu aku shuffle dan bacakan untuk kalian semuanya ya. Oke. Bagaimana kabar mantan teman-teman zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2021? Bagaimana kabar mantan Scorpio di bulan Agustus tahun 2021? Bagaimana? Wah, ada yang jumping ya. Bagaimana kabar mantan dari zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2021? Bagaimana kabar mantan zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2021? Ada dua kartu yang nggak aku ambil, takutnya nggak valid. Sabar ya teman-teman. Bagaimana kabar mantan zodiak Scorpio di bulan Agustus tahun 2021? Oke, aku tarik aja. Oke, aku lihat ada pergerakan dari mantan kalian ya. Energi dia, energi utama dia, mantan kalian adalah kartu yang di tengah, kartunya nomor 14 ya. Oke, aku lihat dari mantan kalian ada pergerakan ke arah kalian gitu ya. Dia ingin rekonsiliasi di sini, walaupun tidak ada kartu rekonsiliasi di sini, tapi intuisiku mengatakan bahwa dia akan kembali kepada kamu gitu ya. Oke, dia sedang bergerak gitu, OTW gitu ya, sedang proses menuju kamu. Entah ini adalah sesuatu yang kamu harapkan atau enggak ya. Oke, di mana saat ini dia merasa kesepian, hidupnya merasa hampa, hening gitu ya. Seakan dia merasa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia, menyayangi dia gitu ya. Ada krisis, dia mengalami krisis cinta di sini ya. Dia seperti terkurung, terpenjara gitu ya di dalam
emosi-emosi dia yang naik turun ya, tidak stabil di sini. Oke, seperti itu. Dimana kedatangan dia gitu ya, ke dalam hidup kamu kembali, dia itu memiliki harapan. Jadi dia tuh mengharapkan ketika datang ke kamu gitu ya, kamu bisa seperti dulu gitu ya. Entah di sini kamu sudah move on atau masih stay gitu ya, masih stuck dengan dia gitu ya, atau kamu di sini sudah bisa merasakan tanda-tanda ya bahwa mantan kamu itu akan hadir kembali gitu ya. Dia yang sangat berharap agar diterima kembali sama kamu gitu ya. Dimana saat ini gitu ya, dia menjalani hidupnya tuh bingung gitu ya. Dia sama hidupnya sendiri itu bingung gitu. Sorry. Dimana gitu dia merasa hidupnya tuh nggak pasti gitu ya, tidak ada kepastian dalam hidupnya. Jika dia bersama dengan kamu, dia akan merasa lebih aman gitu ya, lebih safety gitu, lebih nyaman gitu ya. Karena teman-teman di sini, teman-teman Scorpio tuh menurut dia gitu ya, menurut mantan kalian tuh adalah orang yang baik gitu. Kalian adalah orang yang penuh kasih sayang, penuh belas kasih gitu ya. Kalian tuh orangnya nggak tegaan gitu. Makanya itu sebagai celah atau jalan bagi dia untuk kembali ke dalam hidup kamu gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, ada kartu di sini ya. Ada kartu, ada kartu waktu di sini maksudku. Di kartu waktu ini aku melihat gitu ya. Kedatangan dia di dalam hidup kamu tuh tidak akan memakan waktu yang lama gitu ya. Dia akan mudah sekali untuk datang kepada kamu. Mungkin diawali dengan say hi, lalu ya basa-basi gitu ya, tanya kabar dan segala macamnya. Dan mungkin juga ada permintaan maaf gitu ya, yang mana permintaan maaf itu tidak setulus ya yang mungkin bisa kamu rasakan gitu ya. Hanya maafnya tuh hanya di bibir saja gitu ya, tidak disertai dengan maaf dari hatinya gitu. Dimana di kartu selanjutnya dia ingin kehidupan yang stabil, dia ingin keluar dari bukan keluar, dia ingin meringankan beban hidupnya gitu ya. Karena selama ini gitu ya, hidupnya itu pontang-panting, jadi tidak ada kejelasan gitu. Kayak dia berpikir hidupnya tuh nggak ada masa depannya kalau nggak sama kamu. Ketika dia ingin gitu ya, dia ingin datang kembali ke dalam hidup kamu karena kamu di sini adalah seseorang yang stabil gitu ya, yang bisa memberikan dia rasa aman dan nyaman gitu loh, seperti di rumah gitu ya. Kamu adalah rumahnya gitu. Kamu mantan kamu tuh merasa bahwa kamu tuh home-nya gitu, bahwa tempat untuk pulang tuh adalah kamu gitu loh. Walaupun di sini mungkin dia setelah putus dari kamu mungkin dia ada mantan-mantan yang lain, tapi yang sangat bisa membantu dia itu untuk situasi dia saat ini ya hanya kamu gitu loh. Karena kamu adalah seseorang yang secara energi adalah stabil. Mungkin stabil bisa juga dalam dunia materi ya, secara keuangan, secara pekerjaan, atau secara emosional gitu ya. Dan aku lihat memang dia di masa lalu pernah memberikan kamu luka, yang itu lukanya tuh dalam sekali gitu ya, sehingga membuat kamu tuh trauma ya, membuat kamu tuh takut untuk jatuh cinta kembali gitu ya. Oke, dimana dari energi kamu gitu ya, kamu masih ada cinta, masih ada rasa dengan mantan kamu ini. Entah itu rasa cinta, kasih sayang, atau belas kasihan gitu ya. Mungkin kamu orangnya nggak tegaan gitu ya, jadi itu yang dipergunakan dia gitu ya. Sekali lagi aku katakan di sini untuk mencuri hati kamu lagi gitu ya.
Maka dari itu jika kamu tidak menginginkan mantan kamu untuk kembali gitu ya, ya sudah, jangan terlalu apa ya, merespon mantan kamu ketika dia hadir kembali dengan hati, tapi dengan logika gitu ya. Kamu di sini apa ya, memiliki pilihan gitu ya untuk menerima dia kembali atau menolak gitu ya. Yang penting itu apapun pilihanmu gitu ya, menerima dia atau menolak dia, itu harus buat kamu happy gitu ya. Jangan kamu terima orang itu tapi nantinya kedepannya buat kamu sedih. Untuk apa gitu ya. Apalagi ini kan orang di masa lalu yang sudah menorehkan luka di hati kamu gitu ya. Kamu harus lebih semat di sini ya. Dimana aku rasa energi toksik dari pasangan kamu di masa lalu masih aja ada di dalam diri dia saat ini gitu ya. Jadi kamu harus lebih aware, harus lebih hati-hati di sini, waspada ya. Oke, di kartu selanjutnya ada kartu kunci ya. Mantan kamu gitu ya menganggap bahwa kamu adalah kunci gitu ya, kunci kebebasan dari situasi dan kondisi dia saat ini gitu loh ya. Oke, di kartu selanjutnya ya, dia merasa saat ini hanya kamu gitu ya sebagai jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang sedang ia jalani saat ini. Kamu bisa menyebut ini sebagai karma ya. Oke, hidupnya nggak jelas gitu ya. Oke, ya. Aku lihat memang kamu dan mantan gitu ya sudah tidak ada komunikasi gitu ya, sudah lost contact gitu ya, atau apa ya, kamu merasa sudah tidak ada koneksi atau sudah tidak ada rasa dengan dia gitu ya, tapi dia merasa masih ada rasa sama kamu dan apa ya, dia berusaha untuk menyatukan kembali koneksinya gitu ya dengan kamu di sini. Oke, ada keraguan memang gitu ya, ada keraguan ini di dalam diri kamu untuk menerima orang ini kembali atau enggak gitu ya. Dan sebagaimana dianya gitu ya, mantan kamu tuh juga ada keraguan gitu ya untuk datang ke kamu gitu ya. Karena ketika dia datang ke kamu ada dua resiko, diterima dan ditolak. Ketika dia ditolak, dia harus tahan malu gitu ya di hadapan kamu gitu ya. Kalau pertemuannya secara fisik gitu ya. Kalau lewat chat atau telepon ya dia hanya merasa malu, mungkin karena kamu tolak ya apa ya, komunikasinya ya nggak panjang, dia langsung tutup telepon gitu ya. Aku lihat seperti itu. Kita akan baca lagi dari kartu selanjutnya ya. Ada energi tambahan atau hanya klarifikasi saja ya. Oke, kita shuffle lagi ya, karena kartunya jumpingnya agak banyak, takut tidak valid ya. Oke. Ya, ada belenggu karma yang sedang ia jalani di dalam hidupnya ya. Oke. Ya, ini seperti tabur tuai gitu ya. Ketika dia menanam segala sesuatu yang baik, maka yang dia cerminkan gitu ya, yang dia dapatkan gitu ya, situasi dan kondisi dalam hidupnya adalah hal-hal yang baik dan menyenangkan, dan sebaliknya seperti itu. Jadi dia entah dia menyadari dengan sadar atau dia sudah menyadari tapi mengabaikan gitu ya, bahwa inilah karma gitu ya. Tapi kebanyakan sih mantan kalian tuh sadar gitu ya, terus dia tuh enggak gitu, seakan menolak gitu ya,
kata hatinya bahwa ini loh hasil dari perbuatanmu di masa lalu gitu, makanya kamu mengalami situasi dan kondisi seperti ini. Tapi dia mengatakan, oh nggak mungkin lah gitu, aku nggak percayalah dengan hal-hal yang seperti itu gitu, dengan hal-hal yang karma dan segala macamnya gitu ya. Mantan kamu ini orangnya sangat logik sekali gitu ya, lain dengan kamunya tuh sangat perasa sekali di sini ya. Seperti yang aku katakan, ketika orang ini hadir kembali gitu ya, energi toksik masih mengikuti dia gitu ya, dia masih seseorang yang toksik, jadi hati-hati ya. Oke, jika kamu mau rekonsiliasi menerima orang ini kembali ya nggak apa-apa, pokoknya kamu harus lebih hati-hati dan kamunya harus lebih pintar dari dia ya. Oke ya, aku merasa gitu ya, kalian berdua, entah dia atau kamu di sini sama-sama masih single gitu ya. Atau jika kamu nggak single, kamu sudah berpasangan tapi kamu kurang mendapatkan cinta, kurang mendapatkan kasih sayang dari pasangan kamu. Jadi ketika orang masa lalu ini hadir, dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencuri hati kamu dengan memberikan kamu bunga-bunga cinta gitu ya. Jadinya biar kamu tuh terpesona lagi lah sama dia gitu ya, seperti itu ya. Seseorang ini, mantan kalian ini adalah jiwanya tuh jiwa petualang gitu ya, seseorang yang player gitu loh ya. Kita lihat lagi di kartu selanjutnya, energinya bagaimana yang bisa aku bacakan untuk kalian semuanya. Entah kenapa ya, kalau energinya itu toksik gitu ya, pembacaannya itu agak toksik gitu, ke arah yang negatif, kartunya sulit sekali untuk keluar ya, agak berat gitu, tapi nggak apa-apa. Oke, di kartu selanjutnya ya, yang dia fokuskan itu hanya dirinya sendiri. Jadi fokusnya kalau kamu kembali, kalau kamu menerima dia kembali gitu ya, dia hadir kembali dalam hidup kamu, dia itu akan seperti yang dulu gitu loh. Belum ada perubahan signifikan yang aku lihat gitu ya. Mantan kamu, walaupun kamu memberi dia kesempatan, dia akan tetap egois gitu ya, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Dia tuh nggak akan care lagi sama kamu, karena dia datang tujuannya hanya untuk menyamankan atau mengamankan dirinya gitu ya. Jadi kamu tuh sebagai tamengnya gitu loh ya. Oke, di mana gitu ya alasan dari mantan kamu hadir kembali dalam hidup kamu ya, karena dia juga single gitu loh. Dia butuh belayan seorang pria atau seorang wanita gitu. Dia menganggap kamu gitu, atau dia beranggapan kamu bisa mengisi kekosongan batinnya gitu loh. Karena kamu di sini seseorang yang penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, sangat emosional sekali ya. Dimana gitu ya, bagi kamu yang tersakiti dan memilih keinginan untuk tidak kembali sama orang ini atau tidak menerima orang ini hadir kembali dalam hidupmu, kamu akan memasuki gitu ya, memasuki fase awal baru dalam hidup kamu gitu ya. Kamu bisa lepas gitu ya dari hubungan karma ini ya. Kamu dan mantan kamu ini hubungannya karma. Ketika kamu kembali gitu ya sama dia gitu, memberikan kesempatan kepada dia untuk kembali lagi, maka kamu akan masuk lagi dalam siklus karma gitu. Ketika kamu memilih untuk menolak, no, aku tidak akan memberikan dia kesempatan untuk hadir kembali dalam hidupku karena aku ingin bahagia, maka jalan bahagia untukmu akan terbuka gitu ya. Jadi ini seperti cobaan ya, seperti ujian buat kamu gitu ya. Ujiannya itu sungguh menggiurkan gitu ya, akan membuat kamu tuh bingung gitu ya, mau terima dia atau enggak gitu ya. Karena seseorang ini sangat player sekali, dia mudah
menaklukkan hati gitu ya, banyak lawan jenis termasuk kamu gitu ya. Jadi kamu harus, kalau nggak mau masuk lagi dalam situasi karmik ya, kamu harus teguhkan hati kamu, tekadkan gitu bahwa aku no gitu ya, tidak lagi menerima dia gitu. Kalau kamu masih yes or no, yes or no, jadinya nanti kan bimbang. Kebimbangan itu akan kebimbangan itu adalah energi yang negatif. Karena kamu bimbang, maka kamu akan memilih pilihan yang salah. Akhirnya kamu terkoneksi kembali dengan orang ini, dan hidupmu akan masuk lagi dalam siklus karma gitu ya, akan belajar lagi sampai kamu mengerti gitu ya, bahwa kamu harus mau untuk melepaskan kemelekatan antara kamu dan dia gitu loh ya. Di kartu selanjutnya ya, yang kamu butuhkan di sini adalah wisdom, kebijaksanaan di dalam diri kamu. Kamu harus bisa memunculkan kebijaksanaan kamu. Kamu harus adil sama diri kamu sendiri ya. Kamu nggak boleh membawa diri kamu atau menyeret diri kamu dalam siklus yang membuat kamu tuh tidak bahagia, tapi akan membuat kamu itu semakin mengulangi siklus yang lama, nggak selesai. Kapan kamu mau bahagia gitu loh ya. Karena kebahagiaan itu bukan bukan menerima, tapi melepaskan gitu. Ketika kamu bisa melepaskan, kamu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu akan sadar, kamu akan paham apa arti kebahagiaan itu. Bukan dengan kita mendapatkan sesuatu ya, bukan sesuatu itu ada di genggaman kita atau sesuatu itu bisa kita katakan milik kita, tetapi ketika kita mau melepaskan ya, melepaskan sesuatu yang tidak mudah untuk kita lepaskan gitu ya, karena kita manusia masih memiliki ego di sini ya, masih memiliki keinginan gitu yang kadang-kadang itu membuat diri kita tuh tidak bahagia gitu ya. Kita bahagia atau enggak itu adalah pilihan diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun gitu ya yang bisa dijadikan pelaku gitu loh ya. Karena kalau kita menyebut karena dia aku nggak bahagia, ya pertanyaannya, kenapa kamu tahu kalau kamu sudah nggak bahagia sama itu orang? Kenapa kamu membawa dia masuk kembali ke dalam hidup kamu ya? Tapi ini hanyalah saran dari aku. Kalau kamu mau terima orang ini lagi, kalau kamu masih bisa bertahan atau memiliki pemahaman bahwa kamu bisa gitu ya merubah orang ini gitu ya dengan kesabaran kamu, ya silakan gitu ya, ya monggo gitu ya, karena hidup adalah pilihan masing-masing gitu ya. Kamu yang tahu gitu kamu bahagia itu ketika kamu menerima orang ini atau melepaskan orang ini gitu ya. Kartu yang terakhir adalah kartu zodiak gitu ya. Zodiak apa yang terbaca gitu ya dalam readingan ini, yang paling kuat ya, yang paling kuat dalam readingan ini. Jikapun zodiaknya nggak sama gitu ya, coba cek Sun, Moon, Venusnya ya. Oke, di sini ada energi Leo yang kuat ya. Ada elemen api ya. Ada selain Leo ada Aries dan Sagittarius. Oke. Ya, ada energi Libra di sini. Tadi aku bicara tentang keadilan ya, justice gitu ya. Ada energi dari udara. Selain Libra yang kuat ada Gemini dan Aquarius. Ada energi dari Aries ya, energi apinya lumayan kencang di sini. Ada Leo dan Aries. Selain itu ada Sagittarius dan juga ada elemen tanah di sini ya. Elemen tanah selain Virgo, ini yang kuat Virgo ya. Ada juga Taurus dan Capricorn gitu ya. Energi water sign gitu ya, energi elemen air Cancer, Pisces dan Scorpio itu
agak lemah di sini ya, tapi bisa juga gitu ya, tapi nggak seberapa kuat gitu terbacanya. Oke, inilah readingannya dari Kak Tere Wijaya. Semoga apapun yang kusampaikan dari awal sampai akhir readingan ini dapat kamu pahami dengan baik ya. Dan semoga bermanfaat. Salam bahagia dari aku. Bye-bye teman-teman.